Saya ini tugas teknologi bahan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan berbagi ilmu nih. Tentang apa sih? Jadi di sini kami akan mengerjakan tugas teknologi bahan dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Yudi Utomo. Yaitu apa sih superkonduktor itu? Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian dari superkonduktor. Nah, apa itu superkonduktor? Superkonduktor itu suatu material yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik tanpa adanya hambatan atau resistansi listrik pada suhu tertentu yang biasanya disebut suhu kritis. Jadi superkonduktor ini tuh nggak ada resistansinya, jadi resistansinya tuh 0. Lalu pada suhu di bawah suhu kritis tersebut, superkonduktor akan menunjukkan sifat melekat pada medan magnet, namun dapat menolak medan listrik. Karakteristik ini menjadikan superkonduktor memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada teknologi medis, transportasi, dan juga pada penelitian fisika. Lalu untuk selanjutnya ada sejarah dari penemuan superkonduktor yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Maulana Ferhat. Tiga. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan bagaimana sih perjalanan pertemuan untuk bisa menemukan superkonduktor ini. Nah, jadi pertemuan superkonduktor ini dimulai pada tahun 1991 ketika Heike Kamerlingh Onnes, seorang fisikawan Belanda, berhasil menemukan bahwa suhu sangat rendah dapat membuat hampir semua jenis logam dan senyawa logam kehilangan resistivitas listriknya. Nah, pada suhu di bawah minus 2609 derajat Celcius, helium cair digunakan untuk mendinginkan benda yang akan diuji. Dan pada suhu tersebut, Heike Kamerlingh Onnes menemukan bahwa hampir semua jenis logam menjadi superkonduktor. Nah, lalu pada tahun 1933, Meissner dan Osenfeld menemukan bahwa superkonduktor menunjukkan fenomena pemagnetan yang sangat kuat ketika ditempatkan dalam medan magnetik, sehingga magnet yang diperoleh superkonduktor dapat mengapung di atas medan magnet. Dan yang terakhir, pada tahun 1957, John Barden, Leon Chauber, dan Robert Shafir mengajukan teori superkonduktor yang baru yang disebut teori BCS. Teori ini menjelaskan bagaimana sih elektron-elektron dalam superkonduktor membentuk pasangan, dan juga menjelaskan mengapa suhu kritis superkonduktor sangat rendah. Sejak pertemuan superkonduktor pada 1911, banyak peneliti yang dilakukan untuk meningkatkan suhu kritis superkonduktor agar lebih tinggi, sehingga superkonduktor dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas. Halo, jadi saya akan membahas cara kerja superkonduktor. Cara kerja superkonduktor adalah dengan cara menghantarkan arus listrik dengan hambatan yang nol. Pada umumnya, konduktor logam memiliki hambatan listrik yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan energi dalam bentuk panas ketika arus listrik mengalir melalui material konduktor. Namun, pada suhu yang sangat rendah, superkonduktor dapat menghilangkan hambatan listrik sehingga arus listrik dapat mengalir melalui material tanpa adanya hambatan sama sekali ataupun kehilangan energi dalam bentuk panas. Cara kerja ini terkait dengan prinsip dasar mekanika kuantum. Ketika suhu sangat rendah, elektron dalam material superkonduktor dapat membentuk pasangan elektron Cooper atau Cooper pair, yang merupakan suatu efek dari interaksi antara elektron dan getaran jala-jala atom dalam material. Pasangan elektron Cooper ini kemudian dapat membentuk suatu kondensat elektron yang mengalir tanpa hambatan. Proses ini disebut superkonduktivitas. Untuk mencapai superkonduktivitas, material harus didinginkan ke suhu sangat rendah, biasanya di bawah suhu kritis, yang berada pada 4 Kelvin.
Suhu kritis adalah suhu di mana material kehilangan kemampuan superkonduktornya. Selain itu, material superkonduktor juga harus terbuat dari bahan tertentu seperti logam, paduan logam, atau keramik. Material superkonduktor juga dapat digunakan dalam bentuk kawat atau piringan untuk aplikasi teknologi yang berbeda. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Rizky. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih karakteristik superkonduktor itu. Berikut ini adalah beberapa karakteristik umum dari superkonduktor. Yang pertama, yaitu resistansi nol. Superkonduktor memiliki resistansi listrik 0, yang berarti arus listrik dapat mengalir melalui tanpa ada hambatan sama sekali. Resistansi 0 ini terjadi hanya pada suhu di bawah suhu kritis atau TC. Kemudian yang kedua ada efek Meissner. Efek Meissner adalah fenomena di mana superkonduktor menolak medan magnet yang kuat. Ketika medan magnet diterapkan pada superkonduktor, medan tersebut dipaksa untuk keluar dari permukaannya, sehingga superkonduktor terus menjaga medan magnet dari luar. Yang ketiga ada efek pinning. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet, flux magnetik dapat menembus permukaan superkonduktor. Efek pinning ini adalah kemampuan superkonduktor untuk menahan flux magnetik sehingga tidak dapat bergerak. Efek ini sangat penting dalam pembuatan magnet superkonduktor. Yang keempat ada tahanan arus tinggi. Superkonduktor dapat mengalirkan arus listrik dengan kekuatan yang sangat tinggi. Hal ini membuat superkonduktor cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan magnet, sistem kelistrikan, dan teknologi komunikasi. Dan yang kelima ada suhu kritis. Suhu kritis adalah suhu di mana bahan menjadi superkonduktor. Setiap bahan superkonduktor memiliki suhu kritis yang berbeda-beda. Beberapa bahan superkonduktor memiliki suhu kritis di atas suhu kamar, sedangkan yang lainnya memerlukan suhu yang sangat rendah seperti minus 269 derajat Celcius. Karakteristik superkonduktor sangat penting karena mereka memungkinkan superkonduktor untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemanen panas, mesin MRI, generator listrik, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ada materi jenis-jenis superkonduktor yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maulana Ferhat. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis superkonduktor. Berikut ini adalah jenis-jenis superkonduktor. 1. Superkonduktor tipe 1. Superkonduktor ini memiliki suhu kritis yang relatif rendah dan memiliki sifat magnetis yang awal. Superkonduktor tipe 1 ini cenderung digunakan pada aplikasi yang membutuhkan medan magnetik rendah seperti dalam pembuatan sensor magnetik atau pengukuran medan magnetik rendah. Beberapa contoh superkonduktor tipe 1 ini adalah logam alkali seperti natrium, kalium, dan litium. Nah, untuk yang kedua ada superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dibandingkan superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 2 dapat menahan medan magnetik yang lebih kuat sehingga lebih sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan medan magnetik yang tinggi seperti pada pembuatan magnet superkonduktor. Beberapa contoh superkonduktor tipe 2 adalah senyawa tembaga oksida seperti yttrium, barium, copper oksid YbCO, dan bismut, strontium, calcium super oxide atau BsCCO. Nah, selain itu superkonduktor dapat dibedakan berdasarkan bahan yang digunakan dalam pembuatannya seperti logam, senyawa oksida, atau senyawa organik. Nah, untuk selanjutnya ada aplikasi superkonduktor yang akan dijelaskan Akmal. Oke, yang kemudian adalah aplikasi superkonduktor. Superkonduktor itu memiliki beragam aplikasi di berbagai bidang. Ada sampai 5 minimal. Yang pertama dalam bidang energi. Superkonduktor digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi listrik, dan penyimpanan energi. Dalam pembangkit listrik, superkonduktor digunakan dalam generator turbin air yang lebih efisien dan lebih ringan. Sementara dalam transmisi listrik, kabel superkonduktor memiliki kapasitas arus yang jauh lebih besar dan kehilangan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel konvensional lainnya.
Superkonduktor juga digunakan dalam penyimpanan energi seperti flywheel dan superkapasitor. Nah, kemudian dalam bidang transportasi, seperti semua orang tahu bahwa yang paling terkenal adalah maglev train atau kereta maglev yang dapat bergerak sangat cepat dan hampir tanpa suara karena tidak ada kontak langsung dengan permukaan. Superkonduktor juga digunakan dalam pembuatan elektromobil dan pesawat terbang listrik. Yang ketiga, dalam bidang kedokteran, superkonduktor digunakan dalam pencitraan resonansi magnetik atau MRI yang memungkinkan gambar tubuh manusia yang sangat jelas tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Selain itu, superkonduktor juga digunakan dalam terapi kanker, deteksi partikel dalam sistem kekebalan tubuh, dan untuk mengembangkan sensor suhu ultra rendah untuk deteksi biomolekul. Yang keempat ada pada bidang industri. Superkonduktor digunakan dalam pembuatan generator, motor, dan transformator yang lebih efisien, ringan, dan kecil. Selain itu, superkonduktor juga digunakan dalam pembuatan peralatan listrik seperti relay, switch, dan sensor. Dan katanya akan dikembangkan superkonduktor dari baterai dari superkonduktor. Yang kelima adalah bidang riset dan pengembangan. Superkonduktor juga digunakan sebagai bahan untuk riset dan pengembangan, misalnya dalam eksperimen fisika dasar untuk mempelajari sifat-sifat partikel subatom, studi efek kuantum dalam fisika, dan pengembangan komputer kuantum. Pengaplikasian lain dari superkonduktor juga terus berkembang seiring dengan penemuan dan perkembangan teknologi yang lebih canggih. Yang kemudian akan dijelaskan oleh Anggun. Ya, baik. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih perkembangan superkonduktor itu. Perkembangan teknologi superkonduktor terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Lalu, apa saja sih perkembangan terbaru di antaranya? Yang pertama ada HTS atau High Temperature Superconductors. Pada awalnya, superkonduktor hanya dapat beroperasi pada suhu yang sangat rendah, yaitu di bawah suhu kriogenik. Namun, dengan penemuan material superkonduktor yang mampu beroperasi dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu sekitar di atas min 135 derajat Celcius, maka penggunaan superkonduktor semakin terbuka lebar. Lalu yang kedua, ada superkonduktor dalam bidang kesehatan, yaitu digunakan dalam sebuah mesin seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging yang menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambaran tubuh manusia dengan lebih detail. Lalu yang ketiga, ada superkonduktor dalam bidang transportasi, yaitu penggunaan superkonduktor yang semakin marak digunakan dalam transportasi seperti pada kereta maglev, lalu juga menghasilkan kereta dari rel yang memungkinkan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang keempat, ada superkonduktor dalam bidang energi. Penggunaan superkonduktor dalam bidang energi ini juga semakin berkembang loh, seperti pada penggunaan pembangkit listrik bertenaga air dan juga masih banyak lainnya. Yang kelima ada quantum computing, yaitu superkonduktor yang juga menggunakan teknologi quantum computing, yaitu salah satunya komputer yang menggunakan superkonduktor adalah quantum annealer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan cepat. Lalu, perkembangan teknologi superkonduktor memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang loh. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasiannya, yaitu karena keterbatasan material superkonduktor yang dapat beroperasi pada suhu kamar. Halo, jadi yang terakhir ada kendala superkonduktor. Meskipun banyak keunggulan, superkonduktor ini juga menghadapi beberapa kendala loh. Salah satunya yaitu suhu operasi yang sangat rendah, yaitu sebagian besar superkonduktor ini membutuhkan suhu operasi yang sangat rendah untuk mencapai sifat konduktivitasnya. Hal ini menyebabkan biaya produksi dalam pengoperasian menjadi sangat mahal. Lalu yang kedua, ada kerapatan arus terbatas, yaitu beberapa jenis superkonduktor ini hanya mampu menghantarkan arus listrik yang relatif kecil, yaitu membatasi kemampuan superkonduktor ini dalam pengaplikasian industri yang membuat aliran menjadi arus besar. Yang ketiga, ada tegangan yang terbatas. Superkonduktor ini juga memiliki batasan pada tegangan yang dapat ditoleransi. Hal ini berarti bahwa aplikasi
yang aplikasi superkonduktor ini tidak cocok untuk pengaplikasian dalam pegangan teknik. Yang keempat, ada kendala teknis, yaitu produksi superkonduktor ini memerlukan teknologi dan juga fasilitas produksi yang sangat khusus. Hal ini dapat membuat produksi menjadi mahal dan juga membatasi jumlah produksi yang dapat dilakukan. Yang kelima, yaitu kesulitan dalam mengukur sifat superkonduktor itu sendiri. Karena beberapa sifat superkonduktor ini sulit untuk diukur dalam akurasi yang tinggi, seperti arus ini dapat menyulitkan perancangan dan juga pengembangan aplikasi superkonduktor yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin kesimpulan akan disampaikan oleh kami berempat. Sampai jumpa. Ayo, potong adan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan superkonduktor merupakan material yang menunjukkan sifat khusus seperti nol resistansi dan juga efek Meissner pada suhu di bawah suhu kritis yang beroperasi berdasarkan prinsip pasangan elektron Coulomb. Teknologi bahan superkonduktor memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, termasuk industri, energi, transportasi, dan penelitian ilmiah dengan berbagai aplikasi seperti membangkit listrik, sistem transportasi